Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Patricia, NIM 200440106. Saya dari Universitas Maliku Saleh, jurusan Ekonomi Syariah, kelas 3C. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi publik. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi publik. Apa itu ekonomi publik? Ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang menelah masalah-masalah ekonomi, khalayak ramai, atau publik masyarakat dan pemerintah negara, seperti kebijakan subsidi atau pajak, regulasi atau deregulasi, dan nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan, dan keamanan pendidikan. Keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara. Dan selanjutnya ada pembiayaan sektor publik dalam ekonomi konvensional dan Islam. 1. Pembiayaan sektor publik dalam ekonomi konvensional. Sumber dana untuk pembiayaan sektor publik dan pembangunan biasanya terdiri dari peningkatan tabungan domestik, penerimaan pajak, investasi asing, perdagangan internasional, utang, dan bantuan luar negeri, serta dengan utang kepada masyarakat. Pemerintah melakukan utang kepada rakyat dengan jalan menjual obligasi supaya bonding ini laku. Maka pemerintah harus memberi return, suku bunga atau bagi hasil yang menarik. Akibatnya, suku bunga akan meningkat. Masyarakat akan mengurangi tabungannya di bank untuk diserahkan kepada pemerintah, dan pemerintah akan membelanjakan. Belanja pemerintah ini akan direspon oleh pengusaha. Jika pengusaha merespon dengan meningkat produksi, maka jumlah barang di masyarakat meningkat sebanding dengan jumlah uang yang beredar. Akan tetapi, jika pengusaha tidak meningkat produksi, maka akan terjadi kenaikan harga karena permintaan yang menguat tersebut tidak disertai penambahan produksi. Bank sentral sekarang akan menilai apakah inflasi saat ini atau tidak. Jika tidak berharap, bank sentral akan membiarkan kenaikan suku bunga. Tetapi jika inflasi masih akan membuat bank sentral menahan suku bunga. Kebijakan berdampak signifikan jika disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh dampak yang dapat ditimbulkan pada tingkat ekonomi makro. Seperti dikutip dari Musgrave, yang menentukan baik tidaknya sebuah kebijakan perpajakan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Penerimaan pendapatan harus ditentukan dengan tepat. 2. Distribusi beban pajak harus adil. 3. Penanggung akhir beban pajak harus menjadi pokok perhatian. Peraturan harus mendukung kebijakan ekonomi dan mendorong pasar yang efisien. 4. Struktur pajak harus memudah penggunaan kebijakan pasar. 5. Untuk mencapai stabilisasi dan memtumbuhkan ekonomi, sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan mudah dijangkau oleh wajib pajak. Biaya administrasi dan biaya pajak lainnya harus dibuat serendah mungkin. 2. Pembiayaan sektor publik dalam ekonomi Islam. Terkait pembiayaan sektor publik oleh negara, berikut adalah beberapa instrumen yang dikenal dalam Islam. 1. Zakat. Zakat merupakan hal terpenting bagi negara, tetapi pemerintah tidak dapat menggunakan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Hasil pungutan zakat merupakan singkatnya dana kemiskinan yang penerimanya sudah ditentukan, sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya mengenai kesejahteraan. Adopsi zakat oleh pemerintah memberi kepuasan pada masyarakat wajib pajak, karena pada dasarnya wajib pajak senang jika uangnya benar-benar dapat tersalur pada kelompok miskin yang terdapat dalam surah
QS Mudatsir, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya, kecuali orang-orang di sebelah kanan berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Televisi golongan kanan berada di surga. Mereka nanya tentang keadaan orang-orang berdosa yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang terlebih dahulu mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Fai secara bahasa fai berarti mengembalikan. Harta fai digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat. Ketentuan tentang fai ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 6-7, yang artinya apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ghanimah pada masa-masa pemerintah Islam di Madinah 623 Masehi atau tahun 1 Hijriah, pendapat dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah kepala negara. Pada fase awal ini hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah, sebab pada masa ini umat Islam mendirikan pemerintahan Islam. Jizyah pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai tidak wajib. Dari 1 akad, 2 fa'i, 3 ghanimah, 4 kharaj, dan 5 jizyah. Sedangkan sumber pengeluaran negara dapat perspektif ekonomi Islam. 1. Orang-orang miskin dan orang-orang melarat. 2. Meningkatkan kemampuan pasukan dalam memelihara keamanan. 3. Memelihara hukum dan tatanan dalam negeri. 4. Gaji atau upah. 5. Pendidikan. 6. Pengembangan infrastruktur. 7. Kesejahteraan umum. Konsep keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam dapat dijadikan referensi dalam pengelola keuangan di negara kita. Hal ini sudah terbukti awal pemerintah Islam 1 Hijriah, bahwa umat Islam tidak memiliki kekayaan negara. Tetapi dengan konsep ekonomi Islam yang diterapkan, bagi bisa menjadi pengendali dunia. Sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia adalah pajak. Apabila pajak dan zakat ini dikelola dengan adil, jujur, dan transparan sesuai dengan prinsip syariah, penulis yakin bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju, bahkan menjadi negara adikuasa di seluruh dunia. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian saya ada yang salah dan kata-kata saya ada yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.